Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Syukur alhamdulillah kami ucapkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, juga para sahabatnya. Sahabat beriman yang berbahagia, terima kasih telah mampir ke channel Farid TCG. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke yang lainnya, agar channel ini semakin berkembang, berkah, dan bermanfaat untuk orang banyak. Suhaib radhiyallahu anhu dan Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun, kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah. Kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampumu. Tetapi, jika kalian mau, sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Makkah, dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini, maka turunlah ayat Al-Quran, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridho Allah. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. QS Al-Baqarah 207. Ketika itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu, wahai Suhaib." Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakan kurma, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu, salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu memakan kurma." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini." Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa mendengar jawabanku. Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan, wahai Suhaib." Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia." Ketika Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Suhaib radhiyallahu anhu mengimami salat jenazahnya.